Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, sahabat Yusi Bomat dimanapun berada, selamat malam, selamat berbahagia, dan mudah-mudahan kalian semua sehat. Malam ini 1 jam ke depan Yusi akan berbincang-bincang hangat dengan tamu yaitu Abah Hajinggo Official. 1 jam beliau akan kita tanya-tanya, kulik-kulik sedikit kehidupannya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada manfaatnya kita ambil, dan apabila ada keburukannya kita tinggal. Bagi teman-teman semua yang ingin bergabung, silahkan. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya-tanya, Yosi akan memberikan waktu untuk bertanya, dan nanti akan Yosi tanyakan kepada Abah Jinggo. Sebelum kita mulai acara podcast ini, Yosi akan sapa-sapa kalian semua sahabat yang sudah hadir di Yosi Bomat Channel. Ada Lancara Jaya Blitar, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ada juga Bocah Tua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bocah Tua yang selalu hadir dan mensupport Yusi. Ada orang Sahatea Gedong 5, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Brian Love Abdul Rahman, terima kasih sudah hadir. Ada Dadun Askan, Assalamualaikum, hadir Teteh, waalaikumsalam, terima kasih Bang Dadun sudah hadir. Ada Gelegar siap hadir, terima kasih Gelegar, beliau ini adalah dari komunitas burung kicau. Ada juga Kang Ander, terima kasih sudah hadir dan silakan nongkrong nyimak. Ada juga dari Campur Baur Channel, terima kasih sudah hadir, waalaikumsalam. Ada Kak Awai 20, terima kasih sudah hadir. Ada Muhammad Saifullah, Assalamualaikum Neng Yusi hadir, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ada juga Malam Misteri, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ada Cito Lembur Kuring, Assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ada juga dari Kak Kiai, terima kasih Kak Kiai, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ada juga dari siapa lagi nih yang sudah hadir? Semua yang sudah hadir, terima kasih banyak. Silahkan menyimak bincang-bincang hangat Yusi dengan seorang misteri yang penuh misteri ya. Beliau juga bisa menembus misteri. Apa itu dunia misteri? Kita tanyakan nanti dengan Abah Jinggo. Mari silakan kita nyimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah Jinggo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Yusi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Abah Jinggo akhirnya mau juga ikut podcast di Yusi Bomat Channel. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Abah Jinggo, kalau Yusi boleh tahu, Abah Jinggo ini asalnya dari mana ya? Kalau domisili sih di Tangerang Selatan. Kalau orang tua, Bapak Palembang, Ibu Lampung, Abah lahir di Jakarta, besarnya di Timor Leste. Oh, jauh ya. Oh, campur-campur dong ya. Ya, jadi istri Sunda. Jadi kalau orang nanya orang mana, apa Indonesia. Iya, betul. Bermacam-macam ya. Ini Abah ya, kalau Yusi mau tanya ya. Perjalanan hidup Abah waktu masih kecil, Abah tinggalnya di mana? Di Timur Leste. Sekarang Timur Leste. Jadi Abah tuh gitu. Itu tahun 80. Jadi Bapak dinas di sana sampai tahun 91. Tahun 91. Jadi 91 itu masuk ke Pamulang. Oh gitu. Iya. Berarti lahir di Timor Leste ya, Abah ya? Lahir di Cengkareng di Jakarta tahun 79. 77. Oh, di Jakarta. Oh gitu, iya.
Terus Yusi mau tanya nih, sejak kapan Abah mulai tertarik di dunia misteri? Kalau tertarik sih udah dari bujang sih udah kebiasaan dulu kan waktu bujang tuh uh, sering tawuran ya, sering tahu. Jadi Tawurannya. jadi kan pada pada cecarian gitu kan, ya biar kebal lah apalah ya, dari bujang sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk terjun Oh gitu. ke dunia pengobatan terus dunia misteri itu sejak 2002, sejak kakak kakak abah teh hilang gitu. Oh ya? Uh, itu pasti tahun 2002. Jadi abah teh berkelana kemana gitu nyari nyari kabar kakak, tapi nggak ada yang bener lah istilahnya, datangin ke tempat ini tapi nggak ada yang, infonya nggak ada yang bener gitu. Akhirnya abah ketemu Nggak ada yang akurat. ya, akhirnya ketemu tuh ada di gunung, salah satu gunung lah pokoknya di Bogor. Akhirnya real gitu ininya, teropongnya lah kalau kata orang mah teropongan. Nah itu benar tuh. Akhirnya abah dari situ berniat lah bagaimana cara menolong orang, tapi abah tidak pakai uang. Pokoknya benar-benar ikhlas aja. Nah di situ belajar itu. Oh gitu. Sebenarnya ada apa sih di dunia misteri gitu? Ada apa gitu sampai Abah tuh kok, padahal kalau orang yang udah denger misteri itu kan rasanya ih takut, serem gitu. Ada Ya, apa di dunia misteri sampai Abah tuh tertarik banget gitu di dunia misteri itu? ya sebenarnya mah dari bujang itu yang tadi abah bilang, abah emang udah tertarik gitu kan, ikut ikut bela diri juga yang ada pakai kayak merpati putih, terus Satria Nusantara itu kan ada olah batinnya, itu abah udah tertarik dari dulu. Dan juga kan kalau misteri kan salah satu iman, rukun iman kan, kita harus percaya misteri. Betul. Nah jadi di Betul. situ Dunia gaib. ya termasuk Allah juga kan gaib. Betul, betul. Betul, dari situ Betul. jadi keinginan abah tuh kuat, bagaimana caranya mengetahui hal-hal yang gaib, terus bagaimana cara mengetahui kekuasaan Allah selain dari dunia ini gitu. Kan ada dunia yang tak kasat mata gitu. Betul, ada memang. Dari zaman pertama juga diciptakan kan yang kasat mata itu. Iya, harus diyakini. Iya. Ya, itu ada salah satu memang rukun iman ya, percaya pada gaib gitu, hal yang gaib ya kan. Tapi bukan berarti kita ini apa maksudnya apa ya namanya ya, hal dunia gaib itu melebihi daripada Allah gitu ya. Baliknya mengimaninya lagi gitu. Baliknya lagi kan ke iman masing-masing. Betul, betul banget. Pertama kali Abah belajar berguru dengan siapa pertama kali belajar? Nah, kalau pertama kali itu Abah di daerah Sukabumi. Di Sukabumi itu ada seorang nenek. Ya, jadi Abah belajar di situ, tapi sama. Terus Abah mencari lagi ke Garut. Ya, di situ juga ada. Terus ke Banten. Banten ini pasti banyak yang tahu kalau Banten. Itu ada Abuya Haji Sar'i. Jadi kalau kita klik itu di Google Abuya Haji Sar'i itu langsung keluar itu pakuan orang Banten ya. Terus terakhir Abah yang paling terakhir itu di Puncak, di Curug Cilember itu ada Abah Hidip. Jadi total semua ada 7. Ada 7 guru. Ya, 7 Abah gitu. Ada 7 guru. Begini Abah ya, ada yang Yusi pengen tanya, kenapa Abah itu menamakan diri menjadi Abah Jinggo?
Yusi rasa namanya sih bukan Abah Jinggo ya. Iya. Iya kan, sebenarnya itu ada nama lain selain daripada Abah Jinggo. Tapi nama Jinggo itu memang ada kalau nggak salah satu tokoh ya, tokoh perwayangan atau tokoh apa ya yang namanya Minak Jinggo itu ya. Bener nggak? Bener-bener. Tapi Abah nggak ngambil dari situ. Abah tuh ngambilnya karena waktu itu Abah ngikut klub mobil ya. Abah kan punya mobil. Jadi mobil Abah itu Abah namain Jinggo. Nah itu kepake terus tuh ke kucing Abah juga Abah Jinggo. Terus ke motor juga ikut klub motor nama motornya Jinggo. Jadi ke bawah-bawah itu pas Gitu. channel YouTube ya udah Abah Jinggo. jadi karena awalnya karena ikut klub mobil aja gitu. Gitu ya ya. Baik Abah, sebelum kita lanjut obrolan kita, Yusi akan sapa-sapa dulu rekan-rekan kita, sahabat kita yang sudah datang di channel Yusi Bomat. Ada Dedi Rian Wijaya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada DJ Dennis, malam kawan, ya selamat malam juga. Ada Olivia Fram, terima kasih sudah hadir. Ada juga dari Yusiki Chikensu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga dari kalau Kak Awai ini mah kalau nggak salah suka di tempat Abah juga ya. Ada Lek Binga, terima kasih sudah hadir. Ada juga Campur Baur. Ada siapa lagi nih yang sudah hadir? Ada Rumhat Channel, terima kasih sudah hadir. Kita teruskan bincang-bincang kita ya Abah. Dalam suatu untuk menyingkap sebuah misteri pasti ada alat atau apalah gitu yang digunakan. Biasanya Abah ini menggunakan alat atau apa gitu yang digunakan untuk menyingkap sebuah misteri. Kalau Abah alhamdulillah sih sampai detik ini untuk menyingkap ya salah satu untuk melihat alam sana itu cuma pakai amalan, jadi nggak ada pakai apa-apa tuh, nggak ada pakai sarana ini, nggak ada. Abah cuma pakai waktu itu harus puasa berapa hari, baca amalan, alhamdulillah hasil, jadi bisa untuk melihat. Itu juga baru sampai tingkat 2, belum sampai tingkat 3. Kalau tingkat pertama itu cuma bisa melihat malam hari dengan mata tertutup. Kalau tingkat 2 udah bisa melihat dengan mata terbuka gitu. Jadi nggak ada pakai alat apa-apa, nggak ada. Dan juga kalau umpamanya Abah tuh kalau lagi beropong ada pasien gitu, Abah cuma dia begitu aja bisa melihat dari berhadapan, bisa juga melihat dari foto, atau bisa juga melihat neropong. Kalau neropong kan dengan nerawang gitu, ya kayak begitu. Itu yang apa yang Abah lihat? Apa yang Abah lihat? Pertama kali Abah melihat, mungkin dari tingkat pertama ya. Berarti kan Abah matanya merem dong harusnya. Apa yang bayang yang terlintas di Abah ini? Apa yang terlintas? Apa yang terlihat? Pertama kali selesai puasa itu kan langsung dipraktekkan. Nah, itu kebuka tabir alam gaib itu pintunya kebuka. Nah, jadi kita lihat alam di suasana alam gaib itu di suasana di sekitar kita. Itu yang Abah lihat. Ya ada inilah, ada sosok inilah, ada ya mereka juga alamnya sama seperti kita, sama dan mereka juga cuman mereka itu lebih panjang umurnya ketimbang manusia, kayak begitu. Itu kayak sama sebelum melihat alam sana juga kita harus pageran dulu, harus punya pageran, karena kalau nggak punya pageran takutnya nanti ada yang iseng itu di alam sana, ada yang iseng, kita udah ada pageran, itu yang harus punya dulu gitu. Yang berarti pageran itu berarti seperti apa ya? Namanya seperti apa ya? Nah, pageran tuh kayak gini, ya. Jadi kalau kita
ada benteng lah, benteng ada. Iya, benar, benteng. Sejenis aura yang mengitari tubuh itu benteng itu pageran. Dan Abah juga pagerannya juga ya nggak yang aneh-aneh lah. Abah cuma pakai dari air bersih, terus dari selawat, ya pokoknya yang nggak menyimpang lah. Gitu. Seperti itu. Ketika misalnya itu Abah di tingkat pertama itu dengan mata tertutup atau mata merem ya. Di tingkat kedua kan Abah bilang bisa melihat secara terbuka matanya. Mungkin juga waktu tingkat pertama cuma bisanya malam hari ya kan, atau yang kedua itu bisa malam atau siang hari gitu. Begitu Abah buka mata gitu, benar-benar Abah melihat itu makhluk-makhluk gaib. Apa yang ada di perasaan Abah? Apa takutkah? Atau biasa aja kah? Atau keluar keringat dingin kah? Atau apa gitu? Kalau yang pertama sih linglung, karena kayak umpamanya posisi Abah sendiri, tapi kok bisa melihat banyak orang, padahal orang-orang itu bukan di alam kita. Itu pertama kaget, cara ngebedainnya dari unsur sana, unsur kita. Tapi ya sih sering berjalan ya akhirnya bisa membedakan lah, gitu. Ya, alhamdulillah, butuh proses yang penting mah. Betul, gitu. Betul. Ya. Iya. Dari sekian banyak makhluk-makhluk yang Abah lihat itu, apakah ada sesuatu makhluk yang benar-benar teramat Abah gitu? Wih, serem banget ini ya. Sampai Abah pun takut gitu melihatnya. Ya sebenarnya semuanya mah ditakuti semuanya mah. Tapi istilahnya karena kan bentuk-bentuk mereka tuh bisa berubah wujud. Nah, yang sering banget Abah lihat itu ya salah satunya si mata merah, terus Wowo, terus Bebel, terus Inces. Ya itu ya pada umumnya aja lah. Tapi kalau yang kepala ada ususnya itu baru sekali ngelihat. Kalau orang Jawa bilang gundul pringis. Gitu. Kalau orang Bali bilang enak. Yusi jadi takut nanya tapi takut sendiri. Ya, itu yang paling ganas ya kalau menurut cerita-cerita itu paling ganas gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini ya belum pernah lah berhadapan sama mereka itu. Jangan sampai. Kan Yusi bilang kalau pas lagi Abah lagi syuting, Yusi di belakang aja deh ngumpet. Terus sekarang Yusi mau tanya, apakah melihat, berarti kan dunia antara kita itu dengan mereka itu kan berbeda dunia gitu. Ya. Apakah mereka juga melihat Abah dan ada reaksi tertentu begitu melihat Abah gitu? Iya, kalau mereka kan emang melihat manusia, mereka tuh benar-benar punya kemampuan untuk melihat manusia semuanya gitu. Tapi kalau mereka melihat contoh melihat Abah gitu, ya tergantung main kitanya. Kalau Abah tes sopan, ada tato kromo, terus Abah juga mengganggu, ya semua baik-baik aja. Tapi kecuali kalau ketemu yang usil, itu yang harus siap gitu. Jadi kalau menurut Abah mah ya sama aja seperti manusia. Mereka nikah, makan, mereka ya sama aja. Sebenarnya sama. Cuman di alam sana yang aneh itu tidak ada matahari, tapi bisa siang. Oh gitu. Di sana tuh nggak ada matahari, tapi bisa siang ya, waktunya siang, tapi nggak kelihatan itu mataharinya di mana. Oh gitu. Kalau orang yang pernah dengar nggak orang Ngeraga Sukma itu kan keluarnya ke alam sana. Betul, patokan orang yang Ngeraga Sukma itu adalah masjid terdekat rumahnya. Biar nanti kalau balik itu balik nanti tidak nyasar. Patokannya masjid. Masjid gitu. Dekat. Iya, itu patokannya. Jadi harus tahu rumah kita tuh masjid mana terdekat, itu dia.
Kalau gue langsung nyasar kemana-mana. Oh gitu. Jadi memang benar-benar dunia misteri itu ya emang penuh misteri ya. Baik Abah, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya, Yusi akan sapa lagi tamu-tamu yang rekan-rekan kita yang sudah hadir. Ada Sumber Rizky Teralis, terima kasih, selamat malam. Ada Amna Nafet channel, ini kalau nggak salah Kak Amna ada di Turki. Ada dari Chandra Vlog, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Bandung ikut nyimak. Chandra Vlog ini teman Yusi dari Arab Saudi. Terima kasih sudah hadir. Ada Bayu Tri, terima kasih sudah hadir. Bayu Tri ini juga seorang ustadz dari kalau nggak salah Jakarta. Ada Insan Jahil Fishing. Di Kalimantan Bang banyak kuyang kepala sama isi perutnya, takut kuyang apalagi itu. Ya sama sih. Sama ya. Okay. Ada Studio Etoy, terima kasih sudah hadir. Ada Irwan Najla, terima kasih sudah hadir. Ada Aldian Official Solawat, terima kasih sudah hadir. Ada Krio Duo Marta, terima kasih sudah hadir. Ada Tuan Guru, terima kasih sudah hadir. Ada juga dari Cacing MV, terima kasih sudah hadir. Ada Edi Cumplung, terima kasih juga sudah hadir. Ada juga dari siapa lagi nih? Oh, sementara ini semuanya sudah disapa. Terima kasih semua sahabat Yusi Bomat. Oh, ada Dedi Rian Wijaya, terima kasih sudah hadir. Ada siapa lagi yang belum kesapa ya? Oh, semuanya sudah kesapa. Yusi akan lanjutkan lagi bincang-bincang. Oh, ada Arjun. Arjun, terima kasih sudah hadir. Semuanya yang sudah hadir malam ini di Yusi Bomat Channel, silahkan yang ingin bergabung juga dengan Abah Jinggo Official, tinggal diklik nanti langsung kesambung dengan channelnya Abah Jinggo Official. Silakan yang ingin berkenalan, yang ingin bergabung, atau yang ingin bersilaturahmi, silakan klik ke Abah Jinggo Official. Baik rekan-rekan semua, Yusi akan tanya-tanya lagi ke Abah Jinggo. Abah, ke daerah mana saja yang sudah Abah kunjungi, terutama daerah-daerah yang penuh dengan misteri? Daerah mana aja yang benar-benar memang itu penuh misteri, memang itu yang Abah rasakan mungkin terseram gitu. Daerah mana aja, Abah? Ya, alhamdulillah sih Abah sih belum pernah keluar dari Jawa Barat ya. Paling jauh itu Garut, terus ke Banjar, itu paling jauh. Terus kalau keluar Jawa Barat belum pernah gitu. Tapi kalau tempat yang paling terseram buat Abah nih ada goa, salah satu goa di daerah dari rumah Abah itu ada berjarak kira-kira 25 kilo lah. Itu goa punya sejarah dengan Prabu Siliwangi sama istrinya. Itu Abah sampai masuk ke dalam goa itu sekitar 100 meter. Sampai masuk ke dalam. Nah itu yang benar-benar buat Abah istilahnya dunia misterinya sangat takjub, terus dengan ciptaan secara lagiannya juga benar-benar mantep lah pokoknya. Itu masuknya airnya itu segini tuh, sedada untuk bisa nyampe masuk ke paling ujung, dan itu kalau ditelusuri terus bisa tembus ke daerah Banten, cuman sama ininya sama apa sih namanya kalau orang bilang penjaganya, kita cuma sampai di sini aja. Kuncen. Ya kuncen. Jadi kita nggak bisa sampai ke sana. Takutnya kenapa-napa. Itu makanya cuma sampai di situ aja 100 meter. Gitu. Ya tempat sih itu. Tapi kalau buat Abah mah semua tempat serem lah. Serem ya. Karena memang justru makhluk-makhluk gaib yang seperti itu memang dia berkembang biak ya, Bah ya. Karena memang nggak ada matinya seumur mereka dari
dunia diciptakan sampai mungkin dunia nanti dihancurkan, itu memang makhluk gaib itu nggak mati, nggak ada yang mati gitu ya, Mbak? Bukan nggak mati, cuman panjang umur. Oh, mati tetap. Oh, panjang mati, umur. Tetap mati. Oh, ada kematian juga? Iya, cuman umur mereka lebih panjang. Gitu. Gitu. Mati nggak mati. Oh gitu? Iya. Yusi pikir nggak ada matinya kali makhluk kayak gitu ya. Jadi mati. Mereka juga punya kayak semacam gini juga kali ya, kayak perkampungan gitu ya. Ada masih. Punya perkumpulan mereka gitu ya. Ada yang model kerajaan, masih ada perkampungan. Itu tergantung kita masuk wilayahnya gitu. Kayak contoh video Abah tuh kemarin live ada sekitar 2 minggu yang lalu, itu jalur angker di Cisauk. Nah itu ada kerajaan yang jadi jalan itu nggak pernah bisa bener, akhirnya sama pemerintah dibuat jalur ke atas gitu. Kayak contoh Nagrek lah, jalur Nagrek itu kan jalur lamanya bukan Nagrek, Alas Roban kan jalur rampung serem tuh, akhirnya sama pemerintah kan dibuat jalan yang baru kan. Gitu ya, itu hampir sama kayak gitu, itu ada kerajaan gitu. Gitu. Kalau tantangan yang paling berat, bagi Abah tuh tantangan yang paling berat tuh apa? Iya, pernah nggak ada tantangan? Iya, yang penting jangan nampak, itu aja. Alhamdulillah selama live streaming live streaming di Abah Jinggo Official 2 tahun itu belum ada penampilan. Cuman cahaya, kalau cahaya bentuk wujud dari pusaka, terus mata merah 2 atau ada di pohon bambu, itu mah pernah. Tapi kalau wujud langsung sosok itu nggak pernah, alhamdulillah nggak ada. Gitu. Abah kan di Abah Jinggo Official itu konten misteri yang real gitu, nggak ada setting sana setting sini. Yang real, yang ketemu syukur, nggak ketemu ya udah. Kalau ketemu ya lari. Nah, itu udah pasti kabur itu. Gitu ya, kalau ketemu kabur gitu ya. Terus Abah ya, berarti kalau biasanya seseorang yang mempunyai kemampuan untuk membuka suatu tabir misteri, itu otomatis seperti ada sesuatu yang istilahnya spesial, atau sesuatu yang dia punya lebih daripada indera kelima, atau bisa juga ke indera keenam atau ketujuh. Apakah Abah juga membuka suatu tempat pengobatan? Ya, sebenarnya nggak membuka tempat pengobatan ya, tapi istilahnya dari awal tuh mau nolong orang aja, tanpa tarif, tanpa ini. Andai pun nanti dikasih, itu rezeki. Tapi pantangan sampai detik ini itu meminta. Karena dari semua Abah guru pesannya seperti itu. Dan Abah juga mulainya itu kan dari sejak tahun 2002 Abah belajar, istilahnya belajar pengobatan itu dari 2002.